Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kreatif. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Niswati dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak dipersiapkan, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh dengan submateri jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kalian memahami makna tentang perilaku jujur dan agar kalian bisa menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya, simak pembelajaran dari Bu Nis. Pelajaran 3, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Anak-anakku yang hebat, kelas 5, kalian semua mempunyai cita-cita? Tentunya iya. Apa cita-cita kalian? Adakah di antara kalian yang mempunyai cita-cita menjadi anak yang soleh? Karena Bu Guru sering sekali bertanya, cita-citanya apa? Menjadi polisi. Cita-citanya apa? Menjadi dokter. Tidak ada yang punya cita-cita menjadi anak yang soleh. Ada apa tidak? Anak hebat kelas 5 semua cita-citanya menjadi anak yang soleh. Jadilah dokter yang soleh. Jadilah polisi yang soleh. Jadilah presiden yang soleh. Kalau begitu, Bu Guru mau tanya, apa itu artinya cita-cita? Ada yang tahu? Betul. Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang ada di dalam pikiran kita. Siapakah anak soleh itu? Ada yang bisa jawab? 100. Anak soleh adalah anak yang baik, anak yang hebat, anak yang jempol. Itu namanya anak yang soleh. Ciri-ciri anak soleh bagaimana? Ciri-cirinya anak yang soleh diantaranya adalah anak yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berperilaku jujur. Anak yang berperilaku hormat dan patuh pada orang tua, pada guru, serta menghargai sesama. Itu adalah ciri-ciri anak soleh. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah, submaterinya adalah jujur. Coba di situ Bu Guru punya 2 gambar. Gambar itu adalah menggambarkan ciri-ciri anak yang soleh. Apakah kalian sudah menjadi anak yang soleh? Kelas 5 anak hebat semua karena sudah menjadi anak yang soleh. Lihat materi selanjutnya. Nah, submateri pembelajaran kita hari ini adalah jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja iya. Siapa yang tidak mau disayang oleh Allah? Semua ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya 1, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya selalu mentaati perintah Allah. Di situ Bu Guru punya gambar orang yang sedang beribadah. Orang yang sedang beribadah ini adalah salah satu contoh jujur kepada Allah.
Setelah dia melaksanakan sholat, kemudian dia berdoa. Berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah tempat untuk kita berdoa, tempat untuk kita meminta dan bersandar. Itu adalah contoh jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah jujur kepada Allah? Apakah kalian hari ini sudah melaksanakan ibadah kepada Allah? Nah, itu yang bisa jawab hanya kalian sendiri. Kemudian selanjutnya, jujur pada diri sendiri. Sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Kalian harus jujur kepada diri sendiri. Contohnya bagaimana jujur dengan diri sendiri? Di situ Bu Guru punya contoh. Saat kalian sedang melaksanakan ujian. Nah, jujurlah kalian pada diri sendiri. Bu Guru tidak tahu, temannya tidak tahu, tetapi Allah tahu apapun yang kalian lakukan. Jadi, kalian kalau ulangan, jujur. Jujur bagaimana artinya tidak menyontek. Baik itu menyontek temannya atau menyontek buku pelajarannya. Nah, itulah jujur yang kedua supaya kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru berikan contoh karena kalian seorang pelajar, jadi contohnya adalah saat ujian. Saat ujian, kalian diuji kejujurannya. Apakah kalian benar-benar jujur dalam menjalankan ujian, dalam mengerjakan latihan ujian? Nah, jujurnya tidak mencontek, baik itu mencontek temannya atau mencontek buku pelajaran. Bu Guru tidak tahu, tetapi Allah tahu. Itu yang harus kalian pahami. Yang ketiga, agar disayang oleh Allah adalah jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Apa akibat kalau kita tidak menepati janji? Kalau kalian berjanji kepada orang lain harus ditepati. Karena yang dipercaya itu adalah apa? Dari bicaranya. Coba kita teladani sikapnya Rasulullah. Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin. Artinya apa? Dapat dipercaya. Karena kejujurannya. Karena dari perilakunya. Maka dia mendapat gelar Al-Amin. Maka kita harus apa? Menteladani kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian berjanji, harus kalian tepati. Akibatnya kalau kalian berjanji tidak kalian tepati, maka kalian tidak akan dipercaya oleh orang lain. Tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Maka dari itu, jangan kau sia-siakan kalau kamu dipercaya orang lain. Nah, paham ya? Jadi, kalau kalian ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian harus berperilaku jujur. 1. Jujur kepada siapa tadi? Kepada Allah. 2. Jujur kepada diri sendiri. 3. Jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain, Bu Guru di situ punya satu contoh. Kalau kalian menemukan sesuatu barang yang bukan milik kalian, maka harus dikembalikan. Lagi-lagi teman kalian tidak tahu, Bu Guru tidak tahu, orang tua kalian tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka dari itu, kalian harus jujur kepada orang lain. Anak-anak, itu saja materi tentang jujur yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian menjadi anak yang soleh. Kalian agar disayang oleh Allah, maka kalian harus bersikap jujur. Jujur artinya tidak berbohong, mengatakan apa adanya. Mudah-mudahan materi yang Bu Guru sampaikan ini bermanfaat anak-anak ya. Karena Bu Guru sudah memberi materi, sekarang Bu Guru memberi tugas kepada kalian. Tugasnya adalah cari cerita atau kisah tentang anak yang jujur. Cari di mana saja di buku-buku cerita atau di mana cerita tentang anak yang jujur. Nah, kemudian cerita itu kamu ringkas. Setelah kamu ringkas, yang kedua, apa keuntungan perbuatan jujur?
Yang ketiga, apa kerugian berbuat tidak jujur? Oke, berbuat bohong itu kerugiannya. Nah, itu adalah tugas yang kalian kerjakan. Kerjakan di kertas folio bergaris. Dikumpulkan hari ini juga ya. Hari Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2012. Ditunggu bunyi sampai jam 3 sore. Paham anak-anak ya, meringkasnya jangan banyak-banyak. Diringkas, yang penting sampean paham apa isi dari kisah tentang anak yang jujur tersebut. Bebas mencari cerita di mana saja, bebas. Anak-anak, materi sudah Bu Guru berikan, tugas sudah Bu Guru berikan. Saatnya kita usai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu pamit, kita berdoa dulu bersama-sama, doa setelah kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faratuhu ilayya inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan materi yang Bu Guru berikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi anak-anak ya minggu depan dengan materi pembelajaran yaitu patuh dan taat kepada orang tua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tetap semangat anak-anakku dalam belajar.